Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang jangan berputus asa. Nah, ini tema yang akan saya sampaikan. Kenapa kita tidak boleh kehilangan asa ya? Asa itu harapan ya. Karena memang sebagai manusia sebaiknya kita itu harus selalu punya harapan dalam hidup kita. Kalau kita sudah tidak punya harapan dalam hidup kita, artinya kita sudah masuk dalam kategori orang yang putus asa. Asanya itu sudah putus, harapannya. Nah, karena itu ternyata saya lihat banyak ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang jangan berputus asa itu. Ya, kenapa begitu? Karena kalau orang-orang yang berputus asa adalah orang-orang yang merugi sesungguhnya. Ya. Sekecil apapun yang namanya harapan itu kita harus punya. Sekarang kita akan bahas apa saja bentuk putus asa. Nah, ini kita harus tahu ini Ibu, kita masuk yang mana? Mungkin tidak masuk ya bentuk-bentuk orang putus asa itu. Ada 5 ya. Yang pertama adalah ya, orang yang putus asa ketika nikmatnya dicabut. Nah, ini kita masuk apa enggak mudah-mudahan. Apa maksudnya orang putus asa ketika nikmatnya dicabut? Ada orang misalnya, Ibu mungkin pernah dengar ya, karena penyakit diabetes namanya, terus ada organ tubuhnya yang diamputasi, lalu dia kecewa ya. Wah, saya tuh nggak bisa jalan ini, nggak bisa, sudah diamputasi, harus pakai kursi roda. Dia marah pada dirinya, marah pada Gusti Allah ketika kenikmatan yang ia nikmati, bisa jalan kemana-mana, bisa lari, bahkan sudah tidak bisa ia lakukan. Nah, ini biasanya banyak nih orang yang seperti ini. Ada orang yang tadinya dia bisa melihat karena suatu penyakit, lalu dia menjadi buta, lalu dia nggak mau ketemu sama orang, lalu dia nggak mau beribadah, lalu dia nggak mau sadar atas apa yang lakukan, nggak mau menyadari. Nah, ini orang-orang yang putus asa ketika nikmatnya dicabut. Kadang-kadang kita aja cuma nikmat kecil aja dicabut, kita muring-muring. Apa contohnya? Ketika sakit gigi gitu. Enak ya, wah aku nggak bisa makan gitu kan. Iya dong, ngiler gitu. Ini gara-gara gigi saya sakit ini gitu toh. Sederhana kan Ibu ya, sakit gigi sih nggak sederhana ya, tapi maksudnya masih bisa sembuh gitu loh. Ada sikil dipotong itu kan pakai kaki palsu jadinya gitu. Tapi kalau orang sakit gigi itu kan ketika nanti misalnya udah baikan, gigi itu bisa dicabut, dan ketika yang sakit itu diganti dengan yang baru misalnya kan, itu hilang rasa sakit. Kan ada apa? Tapi ternyata kita tidak. Ketika ada suatu nikmat yang kita biasa merasakan, lalu kita tidak merasakan lagi, kita tuh merasa kecewa. Saya ingin kasih contoh sederhana saja yang biasa dialami oleh orang-orang yang sudah bekerja dan mereka pejabat biasanya. Apa itu yang namanya dalam teori psikologi disebut dengan post power syndrome. Ibu dengar tahu ya. Jadi ketika dia dihormati oleh orang, ketika dia semua orang ketemu dia takut, segen. Ketika dia pensiun kan nikmat itu kan sudah hilang. Siapa dia? Cuma pensiunan gitu kan. Dia sudah nggak punya wewenang, dia nggak punya kekuatan. Pejabat banyak seperti itu. Ibu bisa lihat lah di Indonesia ini, saya nggak perlu kasih contoh, banyak seperti itu. Ya,
Ketika dia punya kuasa, dia suka-suka dia. Kemudian ketika dia tidak punya kuasa, dia takut dan dia merasa, aduh saya nanti. Makanya banyak orang yang nggak terima dirinya harus pensiun. Jadi kalau kita pensiun kan mesti kita syukuri ya. Tapi ada orang yang tidak terima, dia saya pengen bekerja gitu. Bekerja itu kan tidak harus di situ, kan banyak bekerja tempat-tempat yang lain. Ya, kalau misalnya saya yang tahu tuh Presiden Amerika itu rata-rata biasanya ketika mereka pensiun, mereka misalnya menjadi duta-duta sosial dan kerjanya itu misalnya mendamaikan perang, juru bicara ketika terjadi sengketa gitu. Nah itu saya kira bagus untuk masa kerja dia di saat dia pensiun. Nah, yang kedua itu bentuk dari putus asa adalah putus asa terhadap negeri akhirat. Nah, ini putus asa terhadap negeri akhirat. Apa maksudnya ini, Ibu? Orang yang putus asa dengan negeri akhirat ini adalah orang yang berpikir, alah saya ini nanti gak bakal masuk surga gitu kan. Paling saya masuk rokok paling pesimis. Dia putus asa. Dan orang rajin kayak gitu ke masjid, rajin ikut pengajian. Saya malah nggak pernah ikut pengajian. Saya sholat juga kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Kan ada orang seperti itu ya. Apa ya saya masuk surga? Jadi dia putus asa dengan harapan di akhirat. Ya. Padahal Allah itu tadi sudah kita bahas, Maha Pengampun atas apa yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan. Dan kita harus merasa yakin bahwasanya di dunia kita berusaha sebaik yang bisa kita lakukan dan optimis bahwa di akhirat nanti kita mendapatkan balasan yang baik atas apa yang kita lakukan sekarang. Nah ini Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Mumtahanah ayat 13. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tatanawwalu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan penolongmu qauman ghadiballahu, kaum yang dimurkai Allah. Qad ya'isu minal akhirah, sesungguhnya mereka telah putus asa terhadap negeri akhirat. Kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur berputus asa. Jadi kalau orang kafir berputus asa di dalam kubur karena memang tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Tapi kalau kita di dunia ini, misalnya ada kesempatan kita untuk bertobat, kita lakukan. Yang penting itu adalah jangan sekali-kali kita itu berputus asa ketika kita menganggap penolong kita itu kaum yang dimurkai Allah. Sekarang yang ketiga, bentuk putus asa yang ketiga adalah putus asa ketika ditimpa musibah. Nah ini ya. Jadi kita sering kadang melihat orang yang putus asa ketika ia ditimpa musibah. Musibah misalnya terjadi kebakaran di rumahnya, nauzubillah min dzalik ya. Lalu habis hartanya. Lalu dia putus asa, kecewa dia dengan apa yang ia alami. Sehingga dia berpikir, udahlah buat apa saya hidup lagi? Harta saya habis gitu. Ada orang juga misalnya ketika mendapat musibah, yang selamat cuma istrinya, suami dan anak-anaknya meninggal, habis gitu kan. Lalu dia berputus asa ketika musibah itu datang. Nah ini tidak boleh. Musibah itu kan selalu dikatakan kalau kita ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang ditimpa musibah itu mereka berkata, sungguhnya kita ini milik Allah dan kita juga kembali kepada Allah. Jadi kalau misalnya kita musibah, keluarga yang meninggal, keluarga yang sakit, atau ada bencana yang kita alami, ya itu sudah takdir Allah. Kita harus siap menerima itu. Gitu. Makanya di dalam surat Al-Isra ya ada disebutkan oleh Allah, surat Al-Isra surat 17 ayat 83, Allah mengatakan
Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na bijanabi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Dan apabila kami berikan kenikmatan kepada manusia, niscaya berpalinglah dia. Ini kata Allah, diberi kehidupan enak, kenikmatan yang lupa diri, berpalinglah, lupa diri, tapi orang-orang yang seperti itu malah tidak bersyukur dan membelakang dengan sikap yang sombong. Saya tanya, orang dengan pangkat tinggi banyak sombong gak? Banyak. Orang yang banyak harta ada yang sombong gak? Ada, banyak. Orang yang merasa cantik sombong gak? Banyak. Merasa ganteng sombong gak? Banyak. Itu sifat manusia. Berpaling ke apa? Dia tidak mensyukuri bahwa dia kaya, dia tidak mensyukuri jabatannya bagus, dia tidak mensyukuri bahwa dia ganteng, dia tidak mensyukuri bahwa dia itu cantik, ya. Dia tidak mensyukuri bahwa dia itu dari keturunan baik-baik. Yang ada adalah kesombongan. Nah, lalu kata Allah, dan apabila ia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Jadi orang-orang yang tadi banyak menerima kenikmatan itu, lalu kenikmatannya itu hilang. Orang-orang yang punya kelebihan-kelebihan itu, lalu kelebihan itu diambil oleh Allah, tinggallah dia dengan kemiskinan, dengan kehinaan. Orang-orang yang seperti itu lalu putus asa. Ada orang yang gila dia sampai ketika dia dulu orang yang terhormat, lalu tidak bisa dia menjaga kehormatan. Lalu yang keempat, bentuk orang-orang yang berputus asa itu adalah putus asa terhadap sebuah keputusan. Ibu, kadang ada sebagian kita manusia itu ketika kita membuat keputusan dalam hidup kita menyesal membuat keputus asa. Membuat kita putus asa. Jadi, coba ya dulu kalau anak saya suruh dia sekolah di sana. Kenapa saya paksa dia sekolah di sana? Kenapa saya suruh dia sekolah di sana? Ternyata enggak. Lalu ada juga orang tua yang berpikir, kenapa saya paksa dia menikah dengan si anu? Kenapa dia harus menikah? Padahal ada orang yang sebenarnya sudah suka sama anak saya, tapi saya menyuruh dia nikah dengan itu. Padahal keputusan yang diambil dulu itu sudah disepakati. Jadi kalau kita misalnya ngambil keputusan, jangan pernah kita sesali keputusan yang diambil. Makanya ketika kita ngambil keputusan itu susah. Agama mengajarkan yang begitu. Ada pilihan misalnya, saya ini ngambil ini apa ngambil itu, saya ini kesana apa ke situ, bingung, podo apie, ya kan? Punya kelebihan masing-masing. Islam mengajarkan kita untuk sholat istiqomah, biar Allah yang memberikan pilihan kepada kita. Memang Allah nggak mengatakan kamu ambil itu dalam mimpi, enggak. Nanti ada yang diberatkan di hati kita. Dah ambil ini aja. Jadi kita lebih mantap biasanya. Jangan hitung toke, ya enggak toke, ya enggak toke. Ya itu jangan. Iya, masa orang sekarang masih ada percaya seperti itu? Atau hitungkan kancing gitu loh. Jadi yang namanya keputusan itu ketika kita ambil, itu siapkan risiko. Oke, keputusan ini saya ambil, seandainya sesuai dengan harapan saya, alhamdulillah. Kalau tidak sesuai harapan saya, ya sudah, tidak apa-apa. Gitu. Enak sebenarnya kita beragama itu. Cuma kita aja kadang-kadang orang bersulit diri sendiri. Ya. Wah, saya menyesal ini. Kadang nggak bisa tidur kita kadang mikirkan, stres kita. Duh, saya kenapa dulu ngambil keputusan seperti itu ya? Mestinya saya nggak ngambil keputusan itu. Nah, sekarang saya akhirnya menyesali apa yang saya ambil. Nah, ini yang bahwa rahmat Allah itu maha luas. Sehingga kita jangan pernah berputus asa hanya karena kasih sayang Allah. Dan kita harus melakukan segala daya upaya agar kita itu bisa meraih apa yang ingin kita raih. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan semoga kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang tidak mudah berputus asa. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.